Halo teman-teman, selamat datang di kelompok B. Judul yang kami ambil adalah Bhinneka Tunggal Ika, Cerminan Budaya Kerukunan Indonesia. Sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita perkenalan dengan anggota kelompok kami ya. Saya Aloysius Marcelo dari Nugroho, biasa dipanggil Aloy, nomor absen 5. Saya Benedict Rafael Karyo Purwanto, biasa dipanggil Rafael, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Benedictus Arjuna Lautinadi, biasa dipanggil Arjuna, nomor absen 12. Saya Cornelius Marcelo Winata, biasa dipanggil Cielo, nomor absen 15. Sebelum lanjut, kami mau minta tolong nih kepada teman-teman sekalian. Tolong like dan subscribe agar kami tetap semangat dalam memberikan edukasi dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Selamat menonton. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua, yang berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular atau Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, dan lain-lain yang sama. Dalam ASEAN Para Games yang digelar di Stadion Manahan Surakarta, terdapat suguhan budaya seperti wayang dan defile tokoh wayang. Dalam gelaran ASEAN Para Games 2022 juga menyuguhkan olahraga yang terdiri dari olahraga atletik seperti cabur, para badminton, para swimming, para catur, dan lain-lain. Dalam ASEAN Para Games ditunjukkan bahwa keberagaman budaya seperti suku, ras, agama, dan golongan ditunjukkan misalnya dalam di pertandingan. Pertandingan itu dapat bekerjasama walaupun mereka mungkin berbeda agama satu orang dengan yang lain. Mari kita bahas materi kebinekaan di ASEAN Para Games 2022 menurut pandangan mata pelajaran PPKN. Penyelenggara ASEAN Para Games 2022, anggota Federasi Olahraga Tingkah ASEAN, pejabat pemerintah Kota Solo, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam sambutannya, Sandiaga berharap penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 menjadi momentum kebangkitan bukan hanya di bidang olahraga, melainkan juga di bidang pariwisata dan ekonomi, khususnya di Kota Solo, di Jateng, dan di Indonesia. Dalam hal ini, peserta dalam ASEAN Para Games terdiri dari berbagai daerah, suku, agama, dan ras. Selanjutnya, mari kita bahas materi kebinekaan di ASEAN Para Games 2022. Menurut pandangan mata pelajaran IPS, memperkuat rasa nasionalisme antara non-disabilitas dengan penyandang disabilitas melalui ajang tersebut dapat mengajarkan murid bersemangat meraih prestasi, sehingga dapat memotivasi peserta anak didiknya dapat lebih tinggi melalui sajinan pertandingan. Di setiap pertandingan, para atlet penyandang disabilitas menunjukkan semangat pantang menyerah untuk menorehkan prestasi demi mengharumkan nama bangsa. Kekurangan yang ada bukan menjadi hambatan seseorang untuk prestasi, justru sebagai penyulut tapi kerja keras dalam meraih prestasi yang ditargetkan oleh setiap insan manusia. Ketika menjalani kehidupan, kita harus mengoptimalkan kelebihan yang ada untuk meraih prestasi. Yang ketiga, mari kita bahas kebinekaan di ASEAN Para Games 2022 atau APG 2022. Menurut pandangan mata pelajaran seni budaya, dalam upacara pembukaan ASEAN Para Games 2022, saat sebelum defile kontingen setiap negara membuka perayaan pembukaan APG 2022, ada suguhan wayang yang dimainkan oleh Dalang Ki Purbo Asmoro. Lalu dilanjutkan dengan defile kontingen setiap negara. Dalam defile itu ada juga tokoh pewayangan mendampingi para atlet. Diawali dengan Brunei Darussalam. Kemudian tokoh Puntadewa dan Gatotkaca mendampingi Kamboja. Lalu giliran Laos yang hadir bersama Nakula dan Sadewa. Menyusul Malaysia bersama Bimo dan Arjuna. Myanmar hadir dengan didampingi Romo dan Rahwana.
Susunan selanjutnya adalah Filipina yang mendapat kawalan dari Semar dan Bagong. Kontingen Singapura menyusul bersama Gareng dan Petro. Disusul Thailand yang mendapat pendamping Sri Kandi dan Mustakaweni. Lalu tokoh Puntadewa dan Gatotkaca kembali hadir mengawal Timor Leste. Vietnam menjadi negara yang selanjutnya bersama Nakulo dan Sadewa. Indonesia selaku tuan rumah berada di barisan paling akhir dan mendapatkan kawalan dari Bimo dan Arjuna. Masuk ke pendidikan jasmani. Materi selanjutnya mari kita telusuri sifat kebinekaan di ajang ASEAN Para Games 2022 di video ini. Menurut pandangan mata pelajaran pendidikan jasmani, pendapat keempat, dalam kegiatan ASEAN Para Games tersebut ada cabang olahraga yang menggunakan bola besar, diantaranya permainan bola basket. Tim basket kursi roda 5 lawan 5 Indonesia merebut medali perunggu di ASEAN Para Games 2022. Pada laga perebutan tempat ketiga ini, pasukan Fajar Brilianto berhasil menang atas Kamboja dengan skor 6-1 3-3 di Gor Sritex Arena Kamis 4 Agustus 2022. Tampil di depan ribuan pendukung tuan rumah, Indonesia tampil penuh percaya diri. Sejak kuarter pertama, Komang Suparta dan kawan-kawan berhasil unggul cepat 13-4. Skor unggul jauh tak membuat permainan Indonesia mengendur. Mereka justru semakin semangat untuk memasukkan bola ke dalam ring hingga kuarter pertama selesai. Indonesia unggul dengan skor 2-1-4. Hingga akhirnya sampai kuarter terakhir Indonesia bisa terus unggul dan menang dengan skor 6-1 3-3. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia. Pasalnya ASEAN Para Games 2022 ini adalah debut bagi Komang Suparta dan kawan-kawan tampil di level internasional. Setelah kita menelusuri tentang kebinekaan di ASEAN Para Games 2022 atau APG 2022, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Masuk ke pertanyaan keempat, syarat-syarat yang harus dilakukan agar dapat menjalankan kebinekaan dalam masyarakat, yaitu menghormati teman yang berbeda keyakinan, agama dengan kita yang sedang beribadah, memiliki sikap toleransi antar teman meskipun sering mengalami perbedaan pendapat, bermain atau berkegiatan dengan semua teman tanpa membedakan suku. Pada bulan Januari tahun 2021, muncul masalah yang mengusik kebinekaan kita. Seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Kota Padang dipaksa oleh pihak sekolah untuk menggunakan jilbab. Dari kejadian tersebut tercermin bahwa sikap toleransi dalam masyarakat mulai luntur karena orang-orang sekarang lebih mementingkan egonya daripada sikap saling menghormati. Sekarang juga banyak fasilitas seperti perumahan yang salah satu syarat agar dapat membeli rumah di perumahan itu adalah harus menganut agama tertentu. Sekarang juga banyak orang yang rasis terhadap suatu agama, ras, suku, dan golongan. Seperti mengejek suatu agama dengan kata-kata kotor dan tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama dengan kita. Maka dari itu, mari kita orang-orang yang masih mau terbuka dengan orang-orang yang berbeda suku, agama, ras, maupun golongan, memulai membuka diri dengan mereka yang disingkirkan dalam masyarakat. Dan mari kita bersosialisasi dengan mereka. Dan mari kita memberikan pengertian kepada orang-orang yang rasis terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, bahwa hal itu dapat mengganggu tatanan hidup harmonis bangsa Indonesia yang damai dan tentram. Dari kelima pertanyaan di atas, kami menyimpulkan bahwa kita harus menggunakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera, dan dapat menghormati orang-orang yang berbeda suku, budaya, agama, bahasa, ras, golongan dengan kita.
agar dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan dapat menjalankan sifat negara Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk para generasi muda, marilah kita menjalankan prinsip kebinekaan dengan cara menghormati kebudayaan bangsa negara Indonesia yang beragam sebagai identitas bangsa Indonesia, menghormati agama orang lain sebagai kekayaan bangsa, dan mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi kita. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa klik tanda jempol ke atas dan klik subscribe kalau belum. Selamat berjumpa di IL selanjutnya.